Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun ala nuhi fil alamin. Pagi ini saya dari base camp pendakian Gunung Ciremai, dari jalur Linggasana. Di tempat pendaftaran ini terdapat beberapa pohon yang hijau sehingga mengesankan bahwa tempat ini sangat rekomendasi untuk melakukan camping ceria. Dan kebetulan sekali di sini dari Genpala Jakarta sedang melakukan camping ceria yang terdiri dari sekitar 60 orang ya. Dan untuk itu kita mulailah perjalanan pagi ini. Kebetulan sekali pada jalur masuk ini ada tower tegangan tinggi Sutet ya, kemudian baru pintu masuk kita dapati semacam gazebo untuk beristirahat, dan rupanya adalah bekas makam, dan ternyata adalah musola ya. Ini terasa sekali udara sedemikian segar ya. Dan ada dinding yang tebing yang curam, rupanya pada musim tertentu bisa menjadi area panjat. Ini kita memasuki area atau lahan hutan produksi, dalam hal ini hutan lindung kelihatannya dengan aneka tanamannya, namun pinus juga tumbuh subur sehingga apakah ini diproyeksikan sebagai hutan lindung ataukah sebagai hutan produksi ya. Di kanan kiri terdengar deru air mengalir, hingga tempat ini memang sangat banyak airnya. Ya, inilah pos 1 yang dikenal dengan pos Pambadakan. Di sini ketinggiannya 945 mdpl. Kemudian dari kejauhan di sana terlihat laut ataukah bendungan ini, kemudian dan telaga. Jadi rupanya tepat apabila menggunakan tempat ini sebagai pos, karena orang dapat mengambil view dengan leluasa dan sangat indah ya. Jadi ada tampak laut, kemudian danau, dan pemukiman penduduk di kota Linggarjati maupun desa Linggasana dan tempat-tempat lainnya, Kartiratas dan sebagainya. Di sini merupakan habitat surili yang dalam bahasa Latinnya adalah Presbytis comata. Apa itu? Nanti akan kita mintakan dari pihak Taman Nasional ataupun dari petugas di pos pendakian. Ini rupanya sudah dilengkapi pula dengan air dan kamar kecil, sehingga apabila di banyak tempat apabila ada yang buang hajat tidak perlu merasa risih
karena sudah disediakan. Dan memang Gunung Ciremai ini dikenal setidaknya di pos 1 jelas airnya sangat banyak, maksudnya adalah di jalur pendakian dan di pos pendaftaran itu air cukup melimpah. Kemudian tadi di bawah pos 1 juga ada tempat toilet yang juga disediakan air. Kemudian di atas pos 1 ini tadi juga disediakan, jadi bagi pendaki bisa agak nyaman menikmati pendakian di Gunung Ciremai melalui pos Linggasana. Ya, sekarang kita sampai di pos 2 yang dikenal dengan pos Cirahong. Di sini kebetulan merupakan area habitat babi hutan yang dikenal dalam bahasa Latinnya adalah Sus scrova. Ya, untuk menuju ke Cikaju akan butuh jarak 625, sementara di pos 1 itu 656 meter tadi tempat yang kita jelajahi. Dan di sini nampak perbukitan lagi, entah jalur mana karena tempat ini saya belum begitu mengenal ya. Nanti akan kita tanyakan pada pihak yang lebih mengetahui. Ya, ini ternyata hutan ini dikelola, maksudnya adalah diawasi oleh Taman Nasional Gunung Ciremai. Pada ketinggian sekitar 1100 ini merupakan habitat saninten, kruing, Jawa, dan pasang. Kemudian juga kalau di daerah bawah Surili itu merupakan kera berbulu abu-abu, sementara lutung Jawa yang dikenal dengan nama Latin Thrasipithecus auratus itu merupakan kera hitam yang ukurannya lebih besar dan memang warnanya hitam. Ya, kini saya telah berada di pos 3 yang dikenal dengan Cikaju. Untuk ke pos 4 kita masih membutuhkan jarak kurang lebih perjalanan 33 menit. Untuk kilometernya tidak jelas, untuk untuk meternya ya. Entah ini kita menuruni, kemudian ada yang naik, mana yang lebih menguntungkan kita lihat terlebih dahulu. Ya, kita mengikuti arus jalur baru saja. Ya, kini saya telah berada di pos 3 yang dikenal dengan Cikaju. Untuk ke pos 4 kita masih membutuhkan jarak kurang lebih perjalanan 33 menit. Untuk kilometernya tidak jelas, untuk untuk meternya ya. Entah ini kita menuruni, kemudian ada yang naik, mana yang lebih menguntungkan kita
lihat terlebih dahulu. Ya, kita mengikuti arus jalur baru saja. Ya, saya telah berada di pos 4 yang dikenal dengan Kiara Lawang. Gunung Ciremai berketinggian 3078 mdpl ini ditumbuhi oleh berbagai tanaman yang masih cukup membanggakan dari ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Jadi kita cukup bangga, dan masyarakat insya Allah akan terjamin ke pemenuhan kebutuhan airnya, karena ini merupakan daerah tangkapan air hujan yang kemudian didistribusikan kepada tempat-tempat di bawahnya. Ya, kita sekarang di pos 4 ini kita baru berada pada ketinggian 1251 mdpl. Saya telah sampai di pos 5 yang dikenal dengan Ki Jamuju pada ketinggian 1523 meter di atas permukaan laut. Di pos ini ya, merupakan habitat dari Jamuju yang dalam bahasa Latinnya adalah Podocarpus imbricatus. Ya, ini udah 2 orang pendaki dari Indramayu yang mau nanjak. Saya sekarang sudah berada di pos 6 yang diberi nama pos Ki Bima, berada pada ketinggian 1745 mdpl. Ya, di pos ini semacam ada shelter sederhana, namun belum jadi dibuat. Namun lumayan untuk melakukan perkemahan, asal jumlahnya tidak terlalu besar. Tendanya hanya beberapa, itu memang memungkinkan di tempat ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di jalur ini, di Gunung Ciremai jalur Linggasana ini treknya cukup panjang. Jadi tadi sudah sampai di pos 6, namun kita baru berada pada ketinggian 1745. Jadi masih kurang lebih separuh, dan memang dilihat dari jumlah posnya juga baru separuh ya. Jadi pos 6 ini nanti kita kurang lebih berjalan 1,63 km dalam waktu 30 menit untuk sampai ke pos 7 ya. Kini saya sudah berada di pos 7 yang dikenal dengan Ki Pajang, berada pada ketinggian ini. Nanti untuk menuju ke pos 8 kita masih membutuhkan jarak kurang lebih setengah kilometer yang diprediksi 35 menit. Ini berarti nanti mau berupa tanjakan semuanya. Kemudian sekali lagi pada pos 7 ini kita berada pada ketinggian 2068 mdpl ya. Kemudian nanti kita akan ini menghadapi tanjakan yang kelihatannya lebih berat, karena menurut petunjuk jarak itu hanya 0,65, namun membutuhkan waktu 35 menit. Berarti kemungkinan besar ini adalah tanjakannya cukup berat ya. Namun demikian kita tunggu saja ya.
kita masih di ketinggian di atas 2000, masih menjumpai tanaman combrang yang memang tanamannya tidak sesubur yang ada di ketinggian di bawahnya. Namun ternyata di ketinggian 2000 ini masih dapat tumbuh dengan baik. Nah, apa keistimewaannya? Tanaman combrang ini ternyata adalah yang pertama, bunganya yang berbunga pada musim kemarau itu dapat dijadikan sebagai campuran bumbu ataukah bahan pendukung sayur di Indonesia, khususnya orang Jawa di daerah pegunungan itu akan sangat menyukai kecombrang. Namun jangan salah, karena kecombrang itu ada yang berbentuk kayu, baunya sama namun kegunaannya jelas lain. Barangkali dinamakan kayu combrang atau combrangan itu karena baunya mirip tanaman combrang yang sejenis laos atau lengkuas ini. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat Dayak itu meyakini dan menggunakan teras atau inti batang dari combrang yang sudah tua itu sebagai alat sanitasi, mulai dari berkumur, maksud saya adalah sikat gigi, semacam sikat gigi atau semacam siwak karena tidak menggunakan sikat. Kemudian yang kedua adalah untuk sunblock. Yang ketiga itu untuk anti nyamuk atau anti serangga. Kemudian yang keempat dapat pula digunakan sebagai sabun maupun sampo. Jadi bahan ini, tanaman ini sangat istimewa. Di samping itu bunga dan bagian tanaman lain dapat dijadikan sebagai makanan obat, termasuk di dalamnya adalah karena bentuknya seperti lengkuas, ini di bagian pangkal juga ada rimpangnya ya. Ya, kita sekarang berada di pos 8 yang dikenal dengan nama Astaniah, berada pada ketinggian 2311 mdpl. Ya, di pos 8 ini cukup luas, jadi untuk mendirikan bisa sampai sekitar 10 tenda, walaupun kondisi lahannya sedikit agak miring, namun tidak jadi masalah karena dapat digunakan untuk untuk beristirahat. Kemudian tak hanya itu, tempatnya cukup terlindung, berada di cekungan, namun juga ada kelemahannya karena berada di cekungan ini apabila musim penghujan ini akan teraliri oleh air hujan, sehingga ya begitulah pilihan hidup. Memang tidak pernah ada yang sempurna. Kalau mengambil tempat yang tinggi atau perbukitan yang terlindung dari terhindar dari aliran air pada saat hujan, namun juga akan ada masalah lain, yaitu kalau ada badai maka tempat itu yang paling awal mendapatkan serangan badai. Ya, terlihat ini merupakan hutan berlumut ya, tanamannya masih sangat besar, kemudian banyak lumut yang bergelantungan di tempat ini. Ya, ini dapat kita saksikan kicauan burung, aneka burung besar dan kecil. Kemudian burung rangkong tadi juga kita dapatkan. Kemudian tanamannya masih sedemikian menawan ya. Maka dari itu kita masih cukup bisa berbangga karena warga kita, pemimpin kita masih sedemikian bijak memperlakukan alam, dalam hal ini tidak terlalu mengeksploitasi ya. Dan inilah fungsi sosial dari hutan, dan Tuhan memang sudah mengaturnya. Di tanah tropis Tuhan membagi air ini melalui ditangkap oleh hutan, sedangkan di daerah subtropis atau di daerah
kutub itu akan hujan atau uap air bahkan ditangkap melalui salju ya, atau es, sehingga akan menggumpal dan apabila kena panas akan mengalir, sehingga airnya pun juga sangat bersih. Begitulah Tuhan mengatur kehidupan, mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi tempat manusia hidup. Maka utamanya adalah kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ya, kita sekarang berada di pos 9 yang dikenal dengan pos Linggabuana. Berada pada ketinggian 2512 mdpl, namun di informasi lain menyebut 2550 mdpl. Kemudian di sisi lain ada peringatan, hanya peringatan, yang dimaksud adalah anjuran agar para pendaki tidak berkemah di atas ketinggian 2400 mdpl karena udara sangat dingin dan kemungkinan badai pun juga akan ada. Karena itu tidak dianjurkan untuk berada di berkemah di atas ketinggian 2400 mdpl. Ya, alhamdulillah saya berhasil survive dari hutan belantara dan yang ditutup oleh tanaman berduri, semacam stroberi hutan, kemudian dan tanaman lain yang juga berduri. Namun alhamdulillah saya mampu keluar dan sekarang sudah berada di bekas lokasi yang mengalami kebakaran. Ini semua tanaman-tanaman keras mengering, maksud saya adalah karena mati terbakar. Namun sebaliknya justru sekarang menjadi taman Edelweiss yang maha luas ya. Inilah maka para pendaki di Parangkeras untuk mengambil bunga abadi ini. Mengapa? Ini disebabkan oleh Edelweiss itu merupakan tanaman perdu yang mampu bersaing dengan rumput, dan rupanya ini menjadi bukti nyata pada hutan yang terbakar kemudian tumbuh Edelweiss muda yang sangat luas. Ini ada tanda bahwa masyarakat mengumpulkan rerumputan barangkali untuk menyiangi agar Edelweiss mampu bertumbuh lebih baik lagi. Dan inilah laporan saya dari Taman Edelweiss yang merupakan semacam hutan sekunder yang habis terbakar. Dan kita lanjutkan pada berikutnya, pada perjalanan berikutnya.